Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini dia tenda glamping yang akhirnya gue dapetin dari Altrek. Ini tenda glamping Altrek, tipenya Onyx. Kalau untuk modelnya sendiri, kalau nggak salah model-model TV gitu untuk si model dari tenda ini. Ini tenda glamping ya. Jadi kemarin sempat gue update untuk tenda ini di Reels Instagram gua, karena setiap hari gua tuh upload Reel Instagram. Makanya kalau emang lu belum follow, silahkan follow aja. Yang pasti ketika kemarin gua update di Reel Instagram untuk si tenda ini, banyak yang nanyain, ini cocok gak Bang dipakai untuk ke atas gunung? Kalau gua pribadi sih nggak menyarankan tenda ini dipakai ke atas gunung. Masih banyak pilihan tenda-tenda lain yang cocok untuk dibawa ke atas gunung. Ini kayaknya untuk glamping aja, makanya namanya Altrek Glamping Onyx untuk si tenda ini. Jadi ini lebih cocok dipakai untuk di kaki-kaki gunung aja atau di area campground aja untuk si tenda ini. Tenda ini kapasitasnya 4 orang, nanti kita lihat ke bagian dalam. Dan kenapa akhirnya gua angkut tenda ini? Karena ketika gua lihat harganya ini bener-bener murah terbilangnya dibandingkan tenda-tenda dari mereknya Nature Hike. Itu harganya tinggi banget, ada yang 8 juta juga. Tentunya pasti beda model dan beda bahan juga. Tapi seenggaknya untuk tenda glamping dengan harga yang lebih murah, itu akhirnya menarik gue untuk beli tenda ini. Ini harga normalnya 1.900.000-an. Cuman gue dapat diskon jadi 1.750.000 di Shopee-nya Altrek. Jadi lu sikat aja, linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas semua spesifikasi yang ada di tenda Altrek, tipenya Onyx, kapasitas 4 orang ini. Tenda ini mempunyai teras yang benar-benar terbilangnya gede. Gue bisa bilang tenda ini tanpa flyseat lu udah dapet ruangan depan atau teras depan yang lumayan luas. Ke kanan ada bahan flyseat atau bahan terasnya di sana, ke kiri juga ada. Dan ini ada 2 pintu. Pintu belakang dan pintu depan itu sama-sama bisa dibuat sebagai kanopi atau teras seperti ini. Cuman bedanya untuk si pintu belakang, bukaannya hanya di depan sini aja si bahannya. Di tengah sini nggak ada bahan, jadi polos aja gitu. Jadi enaknya di bagian depan ya yang dibuat untuk posisi depan itu di bagian ini aja. Ketika nantinya lu beli tenda ini, lu dapat 2 tiang. Satu tiang di bagian tengah tuh yang gede dan tinggi, hampir 200 meter untuk 200 cm untuk tingginya. Dan tiang depan untuk kanopi ini kayaknya dari bahannya stainless di sini nih. Jadi lu dapat 1 tiang bonus nih untuk teras atau kanopi di bagian depan. Kalau gua sih nambah 2 tiang lagi menggunakan kayu. Kalau lu punya tiang flyseat sih oke banget, cuman biar bentuknya lebih enak dipakai kayu oleh gua. Tapi kalau emang lu pengen narik si tali ini tanpa menggunakan kayu bisa aja. Tapi kalau emang mau nariknya ke tanah itu akan lebih pendek posisinya. Kalau posisi talinya pengen lebih tinggi atau posisinya lebih tinggi, ditarik diikat ke pohon aja. Tergantung lu nanti yang menggunakan tenda ini gimana. Nanti gua bahas juga untuk si meja lipat kayu premium ini dari Altrek juga, sama gelasnya juga di sini. Nanti kita bahas di terakhir aja. Plus gue kasih tahu cara perakitan untuk si meja ini. Sekarang kita ngomongin ketahanan hujan di tenda ini. Banyak yang nanya, itu 1 layer ya Bang? Itu tembus hujan ya Bang? Yang pertama gue bahas adalah waterproof rating dari si bahan outer ini adalah 3000 mm. Jadi itu untuk ukuran waterproofnya. Jadi untuk ukuran 3000 itu benar-benar aman seharusnya, karena memang rata-rata hujan di Indonesia itu kan 2000 mm per tahun. Kalau per harinya atau sekali hujan per harinya itu bisa 70 mm atau 80 mm gitu. Kalau lu pernah pakai payung juga, itu payung kekuatan waterproof ratingnya 300 mm. Ini 3000 mm, jadi harusnya aman. Nah, kita lihat di sini dia pakai seal atau enggak. Kalau gua lihat di sini, nah dia udah pakai seal ternyata. Jadi ini kan ada jahitan nih. Ini ada jahitan. Jahitan ini menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan biasanya, tapi udah dilapisi sama seal, jadi aman. Di bagian dalam aman juga, di bagian jahitan-jahitan ini aman. Jadi semua jahitan yang ada di tenda ini udah pakai seal atau segel gitu, jadi aman kalau lu khawatir rembes melalui lubang jahitan. Tenda ini tentunya 2 layer ya, bukan 1 layer. Kita lihat ke sini. Nah, tenda ini 2 layer, dan jarak layer outer dengan inner ini jauh banget tuh. Dari depan jauh, dari dalam pun jauh. Jadi ketika nantinya hujan deras dan terjadi kondensasi, kondensasi itu pasti terjadi. Jangankan di bahan kayak gini, di gelas pun kondensasi untuk si udara yang memang lebih dingin di bagian luar. Jadi tenda ini pasti kondensasi, cuman kondensasinya nggak tembus ke bagian dalam karena memang bukan 1 layer untuk tenda ini, ada 2 layer.
Dan yang spesialnya lagi ketika gua lihat spesifikasi yang ada di tenda ini, biasanya bagian inner itu hanya memakai bahan polyester breathable. Ini pakai bahan yang mempunyai lapisan waterproof 2000 mm. Jadi waterproof rating di bagian innernya 2000 mm. Biasanya nggak ada tuh atau nggak terjadi di beberapa tenda gunung. Kalau ini bagian outernya pakai waterproof rating 3000 mm, bagian innernya pakai waterproof rating juga yaitu 2000 mm. Jadi harusnya aman. Nanti kita bahas lebih jauh di bagian dalam. Sekarang kita keliling dulu nih bentar nih. Tadi kan lu udah ngeliat si bagian depannya di bagian teras ini. Sekarang gua akan bahas di bagian-bagian detail yang gua rasa ini nggak main-main untuk si Altrek ini ngasih equipmentnya. Yang pertama dari tali dulu. Ini talinya benar-benar tebal dan kuat ya. Biasanya kalau emang tenda-tenda ini terbilangnya tenda-tenda murah, pasti pakai bahan tali itu yang benar-benar seadanya aja. Ini talinya tebal, kuat juga. Plus untuk pasak atau setiap pasak yang dipakai di sini pakai pasak yang tidak mudah untuk bengkok juga. Nih, nanti lu bisa rasain sendiri kalau punya tenda ini. Ini pasaknya berat, memang akhirnya menyumbang bobot di tenda ini, tapi tidak mudah untuk bengkok. Karena gue sering banget menemukan pasak-pasak di tenda gunung justru yang mudah untuk bengkok. Kalau ini kuat, kayak besi gitu, tapi akhirnya menambah bobot dan agak berat aja untuk si pasaknya. Kita ke kiri dulu nih, kiri ini. Nanti kita ke belakang juga. Nah di kiri sini, ini ada sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya ini ada di bagian kanan dan di bagian kiri sebelah sana nanti ada untuk sirkulasi udara lagi. Dan di setiap sudut di tenda ini ada lebihan kain dan tali webbing di sini untuk memasang outer supaya lebih kencang. Ketika angin kencang itu benar-benar nahan untuk si outernya. Ini nggak gua pasang karena memang gua hanya review aja. Kalau emang lu pakai nanti untuk camping tenda ini, diwajibkan pasang untuk si tali di 4 sudut ini. Dan di bagian belakang ini bisa dibuka untuk si pintunya yang tadi gue bilang. Kalau ditutup ini posisinya kayak gini. Tapi akan coba kita buka. Karena memang untuk si bagian pintu belakang ini masih bisa dijadikan sebagai teras atau sebagai kanopi. Cuman bedanya nggak ada lebihan kain di bagian kiri dan kanan. Jadi posisinya kayak gini aja nanti nih. Nih. Kalau di depan kan di sini ada kain lagi nih, set. Kalau ini nggak ada, cuma gini doang. Makanya sengaja gue jadikan ini di bagian belakang aja. Sekarang kita ke bagian dalam tenda ini. Nah ini. Nah kemarin banyak yang nanya, tiang ini ngeganggu gak bang untuk posisi kita tidur nantinya? Gue pernah pakai tenda ini dan nggak ngeganggu sih sebetulnya. Jadi posisi tidur itu nantinya di sebelah kanan 2 orang, di sebelah kiri 2 orang. Cuman kalau nantinya pertanyaannya, terus nanti kalau tiang ini ketendang-tendang atau kesentuh-sentuh, gampang untuk rubuh atau enggak? Sebetulnya ini enggak terlalu gampang untuk rubuh ketika lu gini-gini pun tuh, lihat. Lihat aja nih, enggak geser sama sekali. Karena di bagian bawah sini ketemunya karet dan karek, jadi bener-bener keset gitu, enggak terlalu licin di bagian sini. Jadi tidak mudah untuk tergeser untuk si tiang ini. Nanti lu bisa ngerasain sendiri untuk lu ketika memasang tenda ini, itu bener-bener pakai tenaga untuk ngegeser dari posisi luar ke bagian tengah sini. Sebegitu kencangnya untuk posisi tiang yang ada di sini. Jadi kalau khawatirnya takut geser-geser ketika tidur, takut ketendang-tendang, ini tidak mudah untuk ngegeser untuk si tiang ini. Tuh, aman. Nah di bagian tengah ini sebetulnya kan pakai bahan waterproof rating 3000 mm nih. Jadi nggak breathable, jadi kerasanya gerah untuk si tenda ini. Hingga akhirnya si tenda ini tuh punya beberapa sirkulasi udara yang lumayan banyak dan gede. Jadi di bagian atas itu ada bahan mesh atau bahan jaring kayak di kiri kanan, berbanding lurus atau berhadapan lurus dengan sirkulasi udara yang tadi kita lihat di bagian luar. Oke, ini sirkulasi udara dan bahan jaring di sini. Terus di bagian belakang pintunya ada 2 lapis, pintu pakai bahan yang polyesternya ini, terus pakai bahan yang mesh, jadi sirkulasi udara gede banget di sini. Terus di kiri kanan ada lubang sirkulasi udara yang gede juga. Kiri sini gede, bisa lu buka seperti ini atau lu tutup nantinya. Kalau emang posisi dingin banget nih, nggak pengen ada udara masuk atau angin masuk, ya udah ditutup aja. Kalau dibuka juga bisa. Di kanan juga sama, bisa lu tutup atau lu pasang nantinya untuk si sirkulasi udara ini.
Cuman yang gua langsung rasain akan terjadinya cipratan air atau debu masuk nantinya justru dari terlalu bawahnya posisi pintu yang ada di sini dan sirkulasi udara juga di sini. Oke. Jadi kalau ini kan posisi mesnya ini benar-benar bawah ya. Kalau memang nantinya ada debu dari luar atau angin dari luar dan pintu ini difungsikan hanya pintu mesnya aja, debu dan angin itu ya mudah masuk karena memang bawah banget nih, rendah banget untuk posisinya di sini. Biasanya agak tinggi segini nih, biasanya agak tinggi segini. Mungkin itu bagian pintunya Bang, tapi bisa dilihat juga nih di bagian sirkulasi udara di kiri kanannya pun ya benar-benar pendek, benar-benar rendah banget nih. Debu dan air itu atau angin itu mudah masuk di sini. Di satu sisi udaranya lebih lancar, tapi di satu sisi ada potensi angin dingin dan debu bisa mudah untuk masuk di bagian kiri kanan. Terus di bagian bawahnya atau lantainya ini pakai bahan 150D Oxford. Jadi bukan pakai bahan PE atau semacam terpal gitu. Jadi bahannya tidak terlalu berat seperti bahan PE atau terpal. Jadi tipis juga dan ini tidak pakai atau tidak dikasih footprint di bagian bawahnya. Jadi lu ketika mau mendirikan tenda ini harus dipastikan tanahnya itu tidak ada batu-batu tajam atau akar-akar tajam karena memang tidak ada footprint di sini. Ya bisa dibilang rentan untuk sobek karena bahan di sini bukan pakai bahan PE atau bahan terpal. Tapi keuntungannya bisa lebih ringan tendanya. Ya walaupun ketika dikalkulasi jumlah tendanya 5 kilo sih untuk ukuran 4 orang. Tapi lu akan mudah untuk cari footprint ini karena memang ukurannya tidak terlalu sulit. Untuk lebarnya 240 cm, untuk panjangnya 210 cm. Tinggal lu cari aja footprint atau penjual tenda yang menjual footprintnya secara terpisah di ukuran yang sama kayak gini. Dan tingginya 200 cm. Oh, jadi bisa banget berdiri di posisi tengah-tengah sini. Tapi ya tentunya cuma di tengah aja ya untuk si berdiri di dalam tenda ini. Ini meja yang gue sikat juga karena ketika kemarin gue beli tenda ini kayaknya lebih cocok disandingkan dengan meja kayak gini. Itu bukan meja-meja lipat yang gue punya di rumah. Kan gue ada juga meja-meja lipat yang satu set dari brand Are gitu. Tapi kayaknya tenda kayak gini cocoknya disandingkan dengan meja lipat kayak gini juga yang kayu kayak gini. Ini pakai bahan kayu solid premium, bisa lihat aja ini bener-bener rapih banget untuk si kayu yang ada di sini. Jadi nggak ada lebihan-lebihan atau ya pembuatan yang jelek dari kayu ini gitu. Bener-bener rapih lah ketika nantinya lu lihat secara langsung meja ini. Bener-bener rapih, nggak salah pakai kayu solid premium karena memang tampilan yang dihasilkan itu bener-bener rapih banget di sini. Nah ini untuk si kayunya ini lumayan berat ketika nantinya lu mau bawa kemana-mana. Berat dari meja ini itu 3,7 kiloan. Ini yang tadi gue bilang packingan dari si mejanya lebih gede dibandingkan packingan tendanya. Jadi nanti si mejanya ini dimasukin ke packingan segede gini. Itu jadi bener-bener gede. Ini akan gue kasih tahu cara pemasangannya ya. Tapi karena udah dipasang, gue kasih tahu cara membukanya dulu aja deh. Ini dibukanya itu kalau lihat ke pinggir sini. Nih, jadi di sudut kanan dan kiri itu ada satu kayu yang emang sengaja dilebihin untuk membuat kuncian dari si meja ini. Jadi ada 2 lubang di sini. Jadi nantinya kalau emang posisinya pengen lebih tinggi, si lubang ini atau penguncian ini dipasang yang posisinya lebih dalam. Kalau gua dipasangnya di posisi yang lebih luar, jadi agak pendek sedikit. Tinggal lu buka aja kayak gini. Dan ini ada tali tuh. Ini ada tali di mejanya untuk menyambungkan mejanya. Jadi nantinya tinggal lu lipat aja. Lu buka di kanan, sama lu buka di kiri di sini. Lipat kayak gini juga bisa. Nantinya tuh. Atau dilipat lebih kecil nantinya biar masuk ke si tasnya. Nah, ini kerangka dari meja ini. Jadi kerangkanya ini bisa dilipat untungnya, jadi nggak terlalu gede. Di sini lu buka aja dulu, ada tumpuan, ada siku-sikunya di sini di kiri dan kanan. Tinggal diginin aja. Oke, tinggal diginiin. Terus ini dikeatasin. Ini. Nah, segede gini doang. Jadi ketika dilipat itu ya segede gini. Untuk si posisi atau bentuk dari si kursi ini. Nah, untuk pasangnya gimana? Nanti ketika untuk pasangnya tinggal diginin aja. Lu tarik yang kanan dulu bisa, kiri juga bisa. Terus lu langsung kasih kakinya di sini. Ini pun sama, ditarik, dikasih kakinya di sini. Kalau udah gini udah gampang, tinggal dilebarin aja tuh. Nanti tinggal dipasang siku-sikunya di sini nih. Oke, tuh tinggal dipasang aja siku-sikunya di sini. Kalau udah gini mah udah gampang lah masangnya. Tinggal diginin aja udah.
Beuh, mantap. Oke. Ini tinggal dipasang di sudut-sudut yang tadi lo lihat nih. Gue masangnya di posisi paling pendek aja. Tuh. Dan dipasang biar lebih kenceng gitu kan. Udah aman. Nah, jadi pemasangan si meja ini sangat-sangat mudah sebetulnya. Mungkin awalnya aja ketika lu punya meja ini, masang kerangkanya itu yang agak bingung. Tinggal tarik-tarik gitu aja, udah kelar. Terus produk terakhir yang gua beli dari Altrek juga, yaitu ini gelas. Ini gelasnya masih terbilang gede kalau untuk dibawa ke atas gunung. Masih ngabisin tempat juga, tapi ya memang ini enaknya untuk glamping kayak gini aja. Gelas ini ada 4, jadi satu tempat ini bisa menampung 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan sampai hilang ininya, biar masih enak untuk di packing ke dalam carrier atau ke mobil lo, jadi nggak acak-acakan. Gelas itu hanya ada di satu tempat aja. Tuh. Ini pakai bahan yang ringan juga, jadi tidak terlalu menambah bobot lah. Normal-normal aja untuk si gelas ini. Ini gelasnya punya pouchnya ya, jadi jangan takut nanti tiba-tiba keluar-keluar sendiri, karena memang untuk si gelas ini dapat pouchnya atau dapat packingan memakai bahan jaring kayak gini. Lebih enak lah. Kita ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Kita ngomongin kelebihannya dulu aja ya. Kelebihan pertama, tenda ini terbilangnya ringan, hanya 5 kg. Kalau dibandingkan dengan tenda-tenda camping atau tenda-tenda glamping yang lainnya. Ya kalau lu bandinginnya dengan tenda ke gunung atau tenda-tenda untuk dipakai ke atas gunung, ya tentunya ini berat 5 kilo. Karena tenda untuk atas gunung ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo bahkan, ada yang di bawah 1 kilo bahkan. Memang tenda ini fairnya atau adilnya dibandingkannya dengan tenda-tenda camping lainnya. Jadi beratnya 5 kilo masih oke lah. Itu untuk berat. Kelebihan yang kedua adalah tenda ini terbilangnya murah ya, 1,7 setelah diskon. Tapi memang akhirnya ada pesaing-pesaing lainnya yang memang lu mungkin bisa jadi dilema. Konsina ngejual tenda kayak gini juga, harganya nggak beda jauh. Daula Giri ngejual tenda kayak gini juga, tapi memang kapasitasnya 6 orang untuk Daula Giri dengan harga yang sama. Gue belum lihat untuk spesifikasi kayak gimana. Kelebihan yang berikutnya, waterproof rating yang ada di bagian outernya ini udah 3000 mm dan itu udah oke banget untuk dipakai hujan-hujanan di iklim tropis, di hujan-hujan di Indonesia. Udah oke angka 3000 mm. Mungkin untuk di bagian dalamnya ini gue masukkan ke dalam list kelebihan. Bagian dalamnya punya waterproof rating juga 2000 mm. Cuman tidak breathable akhirnya. Kadang kan ada tenda-tenda gunung yang memang bagian dalamnya itu ya breathable gitu, memudahkan kita untuk bernapas lah, tidak terlalu pengap. Ini ya tidak breathable karena memang pakai waterproof rating kayak gini untuk di bagian dalamnya. Keuntungannya ketika di bagian luar itu ada kondensasi dan menetes ke bagian dalam itu ya tidak bakal tembus karena punya waterproof rating. Tapi untungnya lagi, walaupun diprediksi di bagian dalamnya ini akan terasa pengap karena bahan yang tadi kita bahas itu, di bagian dalam ini punya sirkulasi udara yang banyak ya. Di bagian kiri kanan ada sirkulasi udara, atas ada, depan di kedua pintunya ada juga. Jadi indikasi bahwa tenda ini akan terasa pengap ya tinggal dibuka aja untuk si bahan mesh atau pintu-pintu yang berbahan jaring di bagian dalam ini. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang berikutnya adalah gue suka kekuatan yang ada di tiang tengah ini. Walaupun gue senggol-senggol, gue sentuh-sentuh tadi nggak geser karena memang di bagian bawahnya ini pakai bahan karet. Jadi karet ketemu karet bener-bener nempel gitu ya. Jadi nggak mudah untuk tergeser walaupun kita posisi tidur nendang-nendang si tiang ini. Jadi itu bagus. Jadi tendanya juga bener-bener tegap untuk si tenda ini. Kelebihan yang berikutnya adalah gue suka detail-detail equipment yang ada di tenda ini. Dari tali-talinya tebal, kuat, terus pasaknya juga kuat, nggak mudah bengkok. Jadi tenda ini kan harganya murah dibandingkan tenda glamping lainnya yang udah gede-gede kayak Nature Hike gitu ya. Tapi biasanya kalau harga murah kan mangkas budget dan dikasih equipment detailnya itu yang murah-murah. Ini nggak dikasih detail equipment dari pasak dan tali itu bener-bener kuat, nggak mudah bengkok. Jadi kemungkinan jangan sampai hilang untuk pasak-pasaknya, sayang banget karena untuk kekuatannya udah bagus banget untuk pasak-pasak yang diambil atau yang lu dapetin nantinya di tenda ini. Itu untuk kelebihannya. Kelebihan yang berikutnya adalah terasnya luas nih untuk si tenda glamping ini. Ya sebetulnya ini bentuk teras yang wajar kalau kita bandingkan dengan tenda-tenda model TV kayak gini. Cuma ya gua ngerasanya ya luas aja untuk si teras ini. Ke kiri dapat, ke kanan dapat. Kelebihan berikutnya, lu udah dapet tiang di sini, nggak perlu dapet tiang tambahan atau beli tiang lagi. Ya walaupun hanya satu tiang ya, enaknya sih dikasih di kiri kanan juga untuk tambahan tiangnya.
Tapi ini udah termasuk kelebihan lah untuk dapetin tiang di sini. Kelebihan yang terakhir adalah di setiap jahitan yang ada di tenda ini udah pakai segel atau pakai seal. Jadi ya udah bahannya aman, waterproof ratingnya 3000 mm. Ditambah di jahitannya udah pakai segel, udah pakai seal. Jadi nggak mungkin rembes melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan yang ada di semua jahitan yang ada di tenda ini. Jadi aman, udah pakai seal di jahitan-jahitannya. Kekurangan pertama adalah nggak ada footprint tentunya, karena gue terbiasa dengan tenda-tenda gunung yang mempunyai lapisan 2. Jadi ketika ada genangan air di bagian bawah itu ya biasanya yang basah, kerasa basah itu ya bagian lapisan keduanya itu. Bagian atasnya yang nempel ke badan kita nggak kerasa basah biasanya. Ini nggak ada, hanya ada satu lapis aja. Untuk di bagian lantai yang ada di tenda ini tidak ada footprint, jadi lu harus beli footprint lagi. Kekurangan yang berikutnya adalah, walaupun tadi gue bilang ini keuntungan lu dapet tiang, ya enaknya sih dapet tiang 2 ya, biar bagian belakang itu kanopinya dapet tiang juga, dan itu mungkin gue masukin ke list kekurangan. Tenda ini tidak punya tiang di bagian belakang, tiang itu hanya di bagian depan aja, di bagian belakang lu harus beli tiang lagi atau nyari kayu untuk dijadikan sebagai tiang. Kekurangan yang berikutnya adalah di bagian dalam tenda ini yang tadi kita sempat bilang, untuk posisi mesnya itu terlalu bawah. Biasanya untuk posisi mes itu agak ke atasin, sehingga ketika ada debu masuk di bagian celah outer itu atau angin itu tidak langsung ke bagian dalam karena ketahan oleh bahan atau oleh lantainya, biasanya gitu. Kalau ini agak terlalu bawah tuh untuk posisi mesnya, jadi mudah banget untuk debu masuk dan air masuk melalui sirkulasi udara yang terlalu bawah di kiri dan kanan ini, termasuk pintu juga sebetulnya. Itu dia kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Dan kemarin ketika gua bongkar tenda ini, kayaknya dapat bonus bendera nih. Tuh ada bendera-bendera yang bisa lu nantinya bikin di sini. Plus ada aksesoris lain yang warna-warni ini. Ini katanya sih, kata kameramen gua, tinggal digantung gini aja, nanti dia muter sendiri gitu kalau kena angin. Ya ini aksesoris aja untuk pemanis dari tenda ini sebetulnya. Jadi dapat bendera yang tinggal dirakit nantinya, plus dapat aksesoris di bagian bisa disimpan di kiri kayak gini lah. Oke. Jadi itu barang-barang yang gua beli di Altrek ya. Ada tenda glamping ini, terus ada meja kayu ini yang paling gua suka mejanya, terus yang terakhir ada gelas dari Altrek juga. Ini gelas-gelas untuk camping-camping kayak gini. Kalau emang lu pengen produk-produk ini, kayaknya sih kemarin gue dapetin beberapa diskon di masing-masing produknya. Tinggal lu cek aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja melalui link tersebut. Oke, kalau emang lu suka dengan video kali ini, silahkan di like sama di share biar teman-teman lu tahu ada tenda glamping yang terbilang harganya murah. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.